mesti coba lihat, Kang. Itu kan, ya itu Allah. kan. Iya sama ya. Itu coba lihat. Ya teman-teman, coba di zoom teman-teman ya. Itu saya lihat kayaknya ada orang sedang bertep. Astagfirullahaladzim. Kak batu ta iku. Bukan kan? Batu Coba kan. semen zoom kan. Iya kan sih. Di kamera saya jelas sekali itu manusia kan. Astagfirullahaladzim ya Itu Allah. manusia kan. Iya iki Kang sih termasuk. Rambutnya gondrong, badannya tenggelam separuh, nggak kelihatan kakinya itu, tangannya sedang berada di seperti orang semedi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sehat, damai selalu. Nusantaraku tercinta dimanapun Anda berada ya. Kita ketemu lagi di channel yang siap membantu, menghibur, pemirsa semuanya yang ada di Nusantara maupun di mancanegara ya. Kebetulan ini adalah bulan Muharram, bulan Syuro ya. Di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang dilakukan khususnya di Jawa Timur ini ya. Banyak ruatan-ruatan akbar, ritual-ritual keagamaan maupun kejawen ya, ini sangat banyak sekali ya. Dan khususnya lagi kalau di seluruh Nusantara ini umumnya itu bulan Syuro itu bulan untuk ngumbah gaman atau mensucikan pusaka gitu ya teman-teman ya. Nah kebetulan di sungai ini adalah sungai keramat, sungai angker yang konon di bantaran sungai ini adalah aliran dari Gunung Penanggungan. Jadi dipercaya aliran dari Gunung Penanggungan ini adalah gunung suci, aliran suci. Jadi banyak yang melakukan pencucian pusaka itu di sungai ini. Ya, kebetulan sekarang kita ada di daerah Gunung Anjesmoro, tepatnya di sisi Gunung Penanggungan ini juga banyak sekali tadi kita melewati orang melakukan kirap budaya teman-teman ya. Tapi kita tidak menonton atau memvideokan itu, kita ingin melihat penampakan atau yang lagi viral di masyarakat, yaitu salah satu dari pengikut atau murid Sunan Kalijogo. Entah seperti apa dan kebenarannya, karena seperti kita pernah dengar, Sunan Kalijogo adalah sunan yang kekuatan ilmunya itu sudah tidak dilakukan lagi. Salah satu yang terkenal adalah beliau bertapa di pinggir sungai selama 3 tahun, hampir sampai berlumut, itu menjaga tongkat dari Kanjeng Sunan Bonang gurunya. Betul begitu ya teman ya? Betul, nah, karena di sini ada muridnya juga sama melakukan bertapa itu bukan di pinggir, tapi melainkan di tengah sungai sana teman. Entah itu benar apa tidak, kita akan videokan. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir, jangan di skip biar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan mohon dikoreksi nanti di kolom komentar ya, agar kita tetap terus berkarya untuk menghibur dan mencerdaskan generasi-generasi muda agar lebih mencintai leluhurnya, lebih mencintai budayanya, tidak terkontaminasi dengan budaya luar atau budaya yang menyesatkan teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Oke teman-teman. Ya, itu. Ini kebetulan sungai ini itu kan Apa kan? Lawunya kan? Memang benar dikeramatkan. Iya kan? Coba lihat itu pohon yang depan kita itu kan? Loh, ya oh iya Kang.
pohon depan kita ini Apa kira? kan orang mengatakan ini katanya Pohon apa pohon ini, Kak? beringin ini kan. Oh, beringin iki yo. Katanya ini pohon beringin. Dan Lho, teman sak tahu meneh nggak? gede nih, Rek. Pohon beringin di depan ini. Iya, ya. Ini Apa Kang? kalau dilihat dari usianya, Iya, ya. ayo coba saya perkirakan berapa tahun ini? Iki paling yo 30 tahun, Mas. Salah kan? Lho piro, Ini Kang? usianya bukan puluhan tahun lagi, tapi sudah ratusan tahun lagi. Lho. Kok iso sampean ngarani? Ratusan tahun yang karena apa? Karena yang menceritakan seperti itu Siapa, Kang? turun temurun dari nenek moyang itu kan. Oh, berarti iki asli anu ya, peninggalan Asli peninggalan kerajaan ya mungkin kerajaan, ya. betul. Dan di sini memang dikeramatkan. Selain dikeramatkan, memang di tempat ini kan, Iya. itu sebenarnya bukan sampah itu kan. Lho apa itu, Kang? Yang ada di situ itu bekas pakaian leluhur kita yang dulunya itu pernah bertapa di daerah situ. Oh, jadi ketika mau setelah selesai melakukan semedi atau bertapa, beliau meninggalkan jejaknya berupa Betul. kain, entah selendang, entah Nah, jarik betul, gitu ya, ya. teman-teman ya. Jadi ada yang Oh, ditinggalkan iya, itu iya, iya. ibaratnya itu apa ya? Itu merupakan keharusan. Oh, Jadi sudah setiap turun temurun mendapatkan gitu. ilmu setelah melakukan pertapaan di daerah sini itu keluar dari daerah sini istilahnya itu sudah lulus ujian itu kan. Oh, Itu ada sesuatu iya. yang harus ditinggalkan yaitu Iya. benda yang dipakai yang menemaninya selama bertapa kan. Oh iya, masuk akal juga itu. Seperti Kang, itu, ya. kan? Itulah salah satu ciri khas atau mungkin apa ya, kearifan lokal yang ada di Jawa Timur ya. Melakukan pertapa itu bukan berarti melakukan kegiatan yang salah atau apa ya, melanggar hukum, tidak ya teman-teman ya. Tapi itu ada makna yang terkandung di dalamnya, ada filosofi yang harus kita tahu ya. Salah satunya adalah beliau ingin lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhannya, lebih mencintai alam setelah dunia ini ya. Jadi alam dunia ini adalah termasuk dianggap sebagai alam fana, alam menipu. Semua yang ada di dunia ini adalah hanya tipuan belaka, hanya hiburan Seperti Fata Morgana belaka. gitu. Nah, gitu ya. Nah coba kan, lihat kan. Ya, Pak. Depan kita ini kan sudah jelas ada sungai. Lu iya, Rek, kok ngene, Rek? Sungai di depan ini kalau di sini memang dangkal kan, depan kita ini Iya, iya. dangkal. Tapi jangan coba-coba kan, sungai yang ada di depan kita itu kelihatannya arusnya deras tapi tenang itu ya. Iya. Itu pernah dijajaki sama orang sini. Itu. Iya ya. Semen tahu bambu kan? Nah, bambu. Iya, iya, iya. Nah, itu ada pohon bambu kan. Iya. Pohon bambu utuh itu kira-kira menurut zaman berapa meter itu? Ya sekitar 20-an lah. 20 meter itu Iya. kan pohon bambu ditancapkan sini tuh. Sampai ambles ke bawah Masih sampai belum dasar. anu. Betul. Belum. Saking jerone itu kan. Iya, dede Rek, ngawur ya. Makanya kita harus ada di jalan ke sana. Itu teman ya. Ternyata sungai ini banyak mengandung cerita atau kegiatan-kegiatan atau loh, bae apa Rek? Lah makanya itu kan lo. Iya, bahkan. Depan ini padahal nggak ada orang yang menggelantung lah kan. Itu teman ya, kok obae Rek? Coba kan lihat yang di atas itu kan. Iya kan. Ya, serem itu. Nah ini betul. Di atas sana. Asli ngeri teman ya. Ngeri kan. Kalau umur usianya ratusan tahun, berarti memang benar ini dulu pernah dihuni oleh manusia zaman kuno kan? Betul. Kalau malam kan ini. Kalau Iya. malam selain tempatnya mistis seperti ini, kalau malam itu sering terjadi ada jeritan suara kuntilanak. Aduh, Serem sekali kan. Cuma macam ini kan? Seperti itu kan di sana itu kan. Coba lebanjar. Ada curug-curug berlubang itu tempat Persembunyiannya ya? sembunyinya ular kan. Ular yang besar tidak main ini kan. Ternyata kita explore ini bukan hanya mencari sebuah peristiwa ya, tapi juga kita harus menantang atau melawan rasa takut ya teman-teman ya. Kita harus punya mental, jiwa pemberani juga teman-teman ya. Tapi saya ngeblur kan sampai ini kan. Wah ya, Gak kuat kan kameranya kan. Wah. Kena apa namanya ini depan ini? auranya. Pohon beringin itu. Oke teman-teman, kita langsung Kita aja nggak kan. main-main kan kita ini proses di tengah-tengah hutan. Tambah ide ambek pohon ringin kok tambahan yo aurane yo. Auranya itu loh ya, kerasa ya kan? Iya, aku belum aku lo ngadeg kok. Kita harus hati-hati. Oke teman-teman ya, video kita kali ini memang sangat lain dari yang lain ya. Kita bertemu dengan pohon yang usianya ratusan tahun. Weh, Kenapa kan? apa sih ya? Itu loh, pojok kan? Oh, sama dengan Kayak jam. ada orang ya kan? Ini sih ya. Iya, saya barusan lihat sekelebat itu kayak ada makhluk bunian gitu kan. Kemudian, Kayak ada orang manusia purba ya kan. oh sama Di dengan ujung sana kan. Ada kan? Ini sih ya. Kau uang kau. Jangan-jangan itu yang orang-orang sering dengar ketawa-ketawa nangis itu mungkin bukan kuntilanak kan sebenarnya. Oh, berarti manusia asli Di balik sini tuh memang katanya ada makhluk purba, ada manusia Oh, purba. ada ya. perkampungan kuno. Bukan perkampungan. Oh. Ya makhluk purbanya itu loh kan. Oh, ada di sini? Tinggal di balik pohon Pohon beringin ini. ini. Itu di sana itu sudah jurang ya teman-teman ya. Jurang, nggak ada apa-apa kan di sana, Oh. nggak ada kampung, nggak ada rumah kan. Ya gak wani ya. Ya kan? Kalau makhluk bunian itu sebenarnya sama nggak sih sama orang bertapa itu kan? Ya beda lah. Beda ya? Makhluk bunian itu adalah makhluk asli dari keturunan zaman dulu.
belum sebelum ada manusia seperti sekarang Tapi ini. manusia juga kan? Iya. Ya apa rek? Ini nang di mana rek kok ngene jalane? Langsung aja nggak apa-apa kan? Iya kok cek ngene, cek ngene. Lah yo. Ketemu. Batu ini kan, saya lihat. Kok apa rek? Pernah saya Kok ngecungul ini? kemarin, kapan hari ini kita kan batu ini pernah dipakai sama orang bertapa kan? Iya. Yang waktu itu kalau nggak salah muridnya dari Raden Kian Santang gitu kan? Oh ya di sini ya. Ya kan? Ya, Maksudnya oh ini iya ya. batunya. Iya batu ini teman-teman ya yang kapan hari dilakukan oleh warga, dikejutkan oleh penampakan dari orang bertapa, dan setelah dilakukan interaksi dengan Mbak Karno itu termasuk keturunan dari Mbak Kian Santang ya teman-teman ya. Dan ternyata kita tidak sengaja kita ketemu ini lagi ya, padahal kita tadi nggak niat ya, tapi kita mencari itu salah satu keturunan dari Sunan Kalijogo katanya. Daerah sini memang terkenal sangat mistis dan juga terkenal sangat keramat kan? Gitu Jadi ya? banyak sekali orang-orang dulu ya. Saya sampai batukkan ceritanya warga di Hati-hati, sekitar sini hati-hati, itu kan? memang banyak yang mengatakan kalau mau mencalonkan menjadi pejabat, Iya, ya. Terus? mencalonkan menjadi anggota dewan itu ada beberapa orang yang melakukan ritual kan. Tempatnya di sini kan. Hati-hati. Kalau nggak di atas batu ini ya, Iya ya. berada di sana di bawah pohon beringin itu. Dulu. Katanya di sini tempat yang Hati-hati, paling Bang. sakral itu tempatnya di sana. Tapi pernah juga ada yang mengatakan di sini itu pernah orang itu bertapa kan Maksudnya di atas air. menuju meten-meten itu. Tapi saya juga belum percaya kan kalau belum membuktikan. Masalahnya apa? Di zaman yang modern seperti sekarang ini kok masih ada ya. Iya, kayaknya Orang memang bertapa di atas air, kayaknya sangat tipis sekali. sangat mustahil kayaknya. Iya, kayak mustahil. Tapi kita nggak boleh langsung telan mentah-mentah ya. Kita bisa buktikan juga ya. Apakah nanti kita ketemu atau tidak? Sebenarnya video nanti semoga kita bertemu ya teman-teman. Bukan kan? Itu kan? Apa sih? Itu. Ya Allah. Apa sih? Coba lihat kan? Itu kan? Ya Itu Allah. kan? Iya, teman ya. Itu cepat ya. Ya teman-teman coba di zoom teman-teman ya. Itu saya lihat kayaknya ada orang sedang bertapa. Astagfirullahaladzim. Kak batu tak iku. Bukan kan? Batu Coba kan? semen zoom kan. Iya kan Ya, sih? di kamera saya jelas sekali itu. Itu manusia kan? Astagfirullahaladzim ya Itu Allah. manusia kan? Iya iki Kang sih termasuk. Rambutnya gondrong, badannya tenggelam separuh, nggak kelihatan kakinya itu, tangannya sedang berada di seperti orang semedi di dadanya itu tangannya kan. Astagfirullahaladzim. Berarti ya ini Kang salah satu yang dianggap muridnya atau pengikutnya Sunan Kalijogo. Astagfirullah. Kenapa? Berarti ini kan? Iya, kenapa? Beliau bertapa di tengah sungai. Katanya juga di samping kanan kirinya itu ada pohon bambu. Yang konon itu adalah wujud dianggap sebagai tongkatnya Kanjeng Sunan Bonang. Lalu. Berarti ini Kang. Iya, ya Ini iki, berarti salah satu keturunan dari murid Sunan Iya, Kalijogo. Sunan Kalijogo. Subhanallah. Berarti kalau ngomong Sunan Kalijogo kan, berarti beliau ini juga salah satu penyebar agama Islam juga. Ya Kan? tentunya gitu Kang. Makanya Jangan-jangan seperti itu ya. ya bisa jadi ya karena ini juga momennya ini Kenapa kok di tengah-tengah hutan seperti ini kan ya? ya namanya Tengah orang hutan, jauh dari perkampungan. iya namanya orang semedi, orang bertapa itu juga harus menjauh dari keramaian. Kalau bertapa di dalam rumah, bertapa di perkampungan itu bukan bertapa, itu namanya Angkruk kan itu namanya, kan? iya dekem. Ya ini teman-teman ya. Kan kayak kalau saya amati itu kayaknya lagi zikir kan. Coba amati kepalanya itu. Kepalanya goyang-goyang kan, loh. Kayak orang lagi wiritan kan, zikir kan. Loh, iya. Subhanallah. Astagfirullah ya Alhamdulillah Allah. masih bisa kita dipertemukan sama Ya orang Allah, seperti iya, ini. aku merinding rek mendengar merinding kan. jenengan tadi bilang dia masih berzikir di tengah sungai seperti ini Berzikir itu. kan, iya kan? Hati saya ini terenyuh ya. Saya ini yang Merasa kita ini kayak Iya. makhluk yang bener-bener hina ternyata. sangat hina kan. Iya. Sudah diberi kenikmatan, sudah diberi segalanya tapi kita masih kadang itu sambat. Kita itu apa ya istilahnya itu Ya bukan kok ada apa kan belakangnya itu kan. Kan belakangnya itu lihat. khusus ya. Matanya itu kan. Alah mana bisa ya. Wis gak apa wis apa. Ya Allah, seperti ini teman-teman ya. Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah ketika kita punya segalanya, kita punya kehidupan yang sudah layak, kita wajib kita selayaknya itu harus bersyukur. Kita harus banyak-banyak ingat kepada Tuhan ya. Kenapa?
kalau kita mau mensyukuri nikmat Tuhan, nikmat Allah, maka Tuhan akan memberikan kita nikmat yang lebih lagi. Namun ketika kita mengkufuri atau istilahnya itu nggak melihat-lihatkan kenikmatan yang diberikan Tuhan, maka Tuhan juga akan menurunkan azab yang sangat pedih ya. Naudzubillah min dzalik ya. Semoga kita semuanya diberikan petunjuk, hidayah dan kekuatan agar kita bisa mendekatkan diri dengan Tuhan yang Maha Esa. Bukan berarti kita harus bertapa, tapi kita harus bisa ingat dalam keadaan apapun. Kita harus ingat seperti sholat 5 waktu, dalam kondisi kerja, kondisi sakit, ketika ada suara adzan kita harus sempatkan untuk sholat, untuk laporan istilahnya seperti itu teman-teman. Kenapa? Kalau rezeki kita sudah banyak, apapun kita sudah terpenuhi, tapi kalau kita tidak sholat, tidak ingat dengan Tuhan, hidup kita akan sia-sia belaka. Kan sudah berapa lama Jangan sampai ini, yang orang ini kan? Ya kayaknya ya kalau menurut warga ini sudah hampir 1 tahun di sini. 1 tahun Kang. Iya. Tapi setiap hari kelihatan seperti ini apa enggak ya? Wah, saya kurang paham. Katanya bulan Suro kemarin itu kan sungai ini kan nggak ada yang menjamah. Ya. Jadi orang kesini itu hanya bulan Suro saja. Oh. Bulan Suro kemarin itu ada orang ini. Berarti dia nggak selalu menampakkan diri gitu. Iya. Terus bulan Suro tahun ini, loh ternyata masih ada. Nah berarti kan orang ini baru sudah 1 tahun di tengah sungai ini teman-teman. Ya, Kan? ya semoga video ini daripada kita nanti yang satu takutkan ya, kita nanti di sini terlalu lama, perbicaraan kita terlalu keras dan akhirnya menggugurkan pertapa tersebut. Kita hargai kan, kita keluar dari sini aja kan. Oh gitu ya. Ya oke teman-teman. Nah, yang penting kita sudah tahu dan kita bisa ambil hidayah atau pelajaran ya dari apa yang dilakukan beliau ya. Semoga apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan atau hajatnya itu bisa terkabul ya. Dan juga kita sebagai generasi muda, generasi penerus yang punya jiwa agama, punya jiwa yang sosial yang tinggi, kita juga harus bisa mengambil hikmah dan sisi positifnya ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan di video berikutnya. Nanti kita bantu dengan spiritual, mungkin bisa ke sana untuk menanyakan siapa dan apa tujuan beliau ya teman-teman ya. Oke, kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.